Kita belajar dari Markus 4 ayat 1 sampai 20. Saya memberinya judul Hati yang Menentukan Tuayan. Saudara, Yesus mengajar di tepi Danau Galilea dan di situ banyak kerumunan besar sehingga dia harus naik ke perahu. Dari sana dia menyampaikan perumpamaan tentang penabur, bukan menyederhanakan kebenaran tetapi justru menyingkapkan kondisi hati setiap manusia. Benihnya hanya satu, penaburnya hanya satu, tapi hasilnya berbeda-beda. Jadi masalahnya bukan pada firman Tuhan, tapi pada tanah hati. Dari sini kita belajar 3 hal. Firman Allah selalu sempurna, tetapi respon kita manusialah yang menentukan hasil. Firman tidak pernah gagal. Yang sering bermasalah adalah kesiapan hati kita. Yesaya 55:10-11 juga jelas berkata, firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Benih jatuh di pinggir jalan, berbatu, semak duri, dan tanah yang baik. Di sini Yesus sedang menegaskan firman-Nya sama, tapi dampaknya berbeda tergantung kondisi batin penerima. Saudara, seperti hujan yang sama jatuh, ada yang ke aspal, ada yang ke pasir, ada yang ke sawah. Bukan hujannya yang salah, tetapi daya serapnya yang berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan keadaan, gereja, atau pengkhotbahnya. Periksalah tanah hati kita, apakah keras, dangkal, terhimpit, atau siap ditanami. Hati yang dangkal itu menghasilkan iman yang cepat tumbuh, tetapi juga cepat gugur. Iman tanpa kedalaman tidak tahan panas kehidupan. Kolose 2:7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Tanah berbatu melambangkan hati yang emosional tetapi tidak berakar. Ada sukacita, ada air mata, tapi saat tekanan datang, imannya runtuh. Ini seperti tanaman hias indah di pot kecil, cantik di ruang tamu, tetapi cepat mati ketika dipindahkan ke terik matahari. Jangan hanya mengajar pengalaman rohani, saudara, kejarlah akar rohani, firman, doa, disiplin, dan ketaatan yang konsisten. Yang ketiga, kita belajar kekhawatiran dan keinginan duniawi bisa mencekik firman tanpa kita sadari. Firman tidak selalu mati karena dosa besar, tetapi sering karena kesibukan kecil. Matius 6 ayat 24 menyatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Semak duri tidak membunuh benih secara instan. Dia tumbuh bersama, perlahan mencekik. Yesus menyebut kekhawatiran hidup, tipu daya, kekayaan, dan keinginan hal lain. Seperti ponsel yang terus dipenuhi notifikasi, firman ada tetapi tidak pernah benar-benar terdengar. Belajarlah memilah prioritas. Tidak semua yang baik perlu dikejar. Jika itu membuat firman kehilangan ruang untuk berbuah. Tanah yang baik adalah hati yang mau diolah. Tuayan besar lahir dari hati yang mau diolah, bukan yang merasa sudah siap. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Tanah yang baik bukan tanah yang sempurna, tetapi tanah yang mau dibajak, disiram, dan dirawat. Jadi intinya Yesus tidak sedang mengajar tentang teknik menabur, tetapi postur hati dalam menerima kebenaran. Kerajaan Allah bekerja secara organik, diam-diam, perlahan, tapi pasti di dalam hati yang mau dipimpin. Jangan hanya bertanya firman apa yang kudengar, tapi bertanyalah dengan jujur, tanah apa yang sedang Tuhan hadapi di dalam diri kita. Karena hidup yang berbuah bukan hasil firman yang berbeda, melainkan hati yang bersedia dibentuk. Tuhan memberkati.